Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah allazi la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ibu jamaah rahimakumullah, kita masih melanjutkan tentang tausiah kita melalui sistem video. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, menambah wawasan keilmuan tentang keluarga sakinah. Beberapa waktu yang lalu kita telah membahas tentang wanita yang haram dinikahi, menikahi wanita hamil, kemudian pendapat yang mengharamkan, kemudian ini pendapat pertengahan. Sedangkan pendapat pertengahan adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau mengharamkan seorang menikah dengan wanita yang masih suka berzina dan belum bertaubat. Kalaupun mereka menikah, maka nikahnya tidak sah. Namun bila wanita itu berhenti dari dosanya dan bertaubat, maka tidak ada larangan untuk menikahinya, dan bila mereka menikah, maka nikahnya sah secara syar'i. Nampaknya pendapat ini agak menengah dan sesuai dengan asas peri kemanusiaan, karena seorang yang sudah bertaubat berhak untuk hidup normal dan mendapatkan pasangan yang baik. Lalu, karena penegakan syariah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh ulil amri pemerintah, maka hukum rajam, cambuk dan lain yang belum dilakukan. Sebagai gantinya taubat dari zina dengan penyesalan, meninggalkan perbuatan tersebut dan bertekad untuk tidak mengulangi. Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul yang dilakukan oleh suami dengan ayah kandung si wanita, disertai keberadaan dua orang saksi yang akil baligh, merdeka dan adil. Tidak perlu diulang. Kalau kita menggunakan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad mereka sudah sah, sebenarnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulang akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakikatnya pernikahan mereka sudah sah, tidak perlu diulang, ada pernikahan ulang. Buat apa diulang kalau pernikahan mereka sudah sah? Dan sejak mereka menikah tentunya mereka telah melakukan hubungan suami istri secara sah, hukumnya bukan zina. Status anak. Adapun masalah status anak, menurut sebagian ulama, jika anak ini lahir 6 bulan setelah akad nikah, maka si anak secara otomatis sah disnasabkan kepada ayahnya tanpa harus ada ikrar sendiri. Namun jika si jabang bayi lahir sebelum bulan ke-6 setelah pernikahan, maka ayahnya dipandang perlu untuk melakukan ikrar, itu menyatakan secara tegas bahwa si anak yang benar-benar darah dagingnya. Itu saja bedanya. Bila wanita yang pernah berzina itu akan menikah dengan orang lain, harus dilakukan proses istibra, yaitu menunggu kepastian apakah ada janin dalam perutnya atau tidak. Masa istibra itu menurut para ulama adalah 6 bulan. Bila dalam 6 bulan itu memang bisa dipastikan tidak janin, baru boleh menikah dengan orang lain. Sedangkan bila menikah dengan laki-laki yang menjinahinya, tidak perlu dilakukan istibra, karena kalaupun ada janin dalam kandungannya, sudah dipastikan bahwa janin itu anak dari orang yang menjinahinya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.